Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Tanggal lahir nggak usah ya Bu ya. Nanti Ya, faktor U-nya kelihatan Mbak Chan. gimana Bu? Faktor U-nya malah kelihatan kalau Oh iya dibacakan ya, komplit. pokoknya semangatnya masih 17 pokoknya Bu ya. Iya, prestasi dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ibu Heri ini banyak menulis buku, Bapak Ibu, di antaranya analisis kuantitatif instrumen penelitian 2016 diterbitkan oleh Parama Yogyakarta, kemudian hampir semua terkait dengan buku-buku penelitian. Mungkin nanti sambil acara berjalan saya akan taruh di kolom chat Bapak Ibu. Maaf Bu Chan, suaranya. Lagi kah? Oh, berarti dia otomatis tertutup ini. Baik, Bapak Ibu untuk menyingkat waktu karena tentu saja nanti saya akan beberapa prestasi Ibu Heri terkait dengan buku. Mungkin mohon izin Ibu, saya tampilkan saja nanti di kolom chat supaya Bapak Ibu bisa melihat sambil jalan. Yang terpenting adalah kita ingin mendengar paparan Ibu Heri karena ini sangat penting tentang bagaimana cara kami guru-guru melatihkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika. Namun apabila di sini ada Bapak Ibu guru yang bukan mengampu mapel matematika, saya pikir bisa diadopsi dalam pembelajaran lainnya. Mungkin demikian penyampaian sedikit tentang Bu Heri. Tentu saja mungkin 10% ya Bu dari 100% prestasi Ibu Heri ini. Baik, selanjutnya kesempatan ini saya silakan kepada Ibu, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk tolong menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri kita malam hari ini karena akan ada 2 hadiah dari Casio yang akan pada peserta yang dapat menjawab pertanyaan pemateri. Jadi mohon disimak baik-baik apa pertanyaannya. Nanti rahasia ya Bu ya, pokoknya simak saja supaya lebih bersemangat dalam memperhatikan, menyimak materi kita malam hari ini. Demikian Ibu, silakan kesempatannya saya berikan kepada pemateri kita. Oke ya, terima kasih Bu Chan. Bapak Ibu yang saya hormati, suaranya terdengar ya Bu Chan? Sangat jelas Bu. Alhamdulillah. Bu Chan yang saya hormati, ada Mas Mufid, suaranya ya Mas, gambarnya nggak kelihatan. Yang saya hormati ada Mbak Pinta, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan yang ada di seluruh tanah air. Tadi ada yang dari Ternate ya, ada yang dari jauh-jauh ya. Terima kasih sudah bergabung di LCSC malam ini. Terima kasih juga untuk Bu Chan yang telah mengundang ya. Untuk malam ini saya baru pertama gabung untuk acara ini. Terus tapi Ibu belum sempat ya Bu. Insya Allah pada malam ini kita hanya akan cerita mengenai, ya siap ya. Hanya akan cerita apa yang sudah dilakukan oleh Bu Chandra, yang sudah dilakukan oleh Mas Mufid, kaitannya dengan kegiatan di SMA dan SMK, melatihkan kemampuan berpikir kritis gitu ya. Yang belum kelihatan, ini gambar saya. Nah ini ya. Makanya kemarin protes sama Bu Chan, kok di gambar saya bulat banget ya. Ya. Insya Allah pada malam ini kita akan coba ke
pendahuluan. Nah, kemudian habis itu pembahasan, kemudian kita akhiri dengan penutup yang berupa kesimpulan dan kans riset terkait dengan critical thinking skills ya. Untuk pendahuluannya kita sadari gitu ya, kaitannya dengan perubahan masyarakat. Kalau waktu SD kita dulu ingat zaman berburu dan zaman meramu. Nah, setelah itu diikuti dengan kita bercocok tanam, kemudian pada ya sebelum Perang Dunia Kedua kita masuk ke masyarakat industri, kemudian yang sekarang masuk ke semua yang serba robot. Nah, ini kaitannya dengan Mas Mufid ya, teman-teman yang di SMK sudah memakai semuanya apa-apa sudah otomatis atau dengan robot gitu. Nah, ini perubahan masyarakat ini kita harus sikapi dengan baik. Nah, juga pada saat ini, nah kita masuk ke era industri 4.0 yang ditandai dengan Internet of Things. Nah, kemudian apa-apa terkait dengan teknologi ya, nanti juga terkait juga dengan artificial intelligence dan lain-lain yang kita sudah menggunakannya meskipun dalamnya kita tidak mengetahuinya. Kemudian kita juga mulai masuk ke masyarakat 5.0, nah atau yang kita kenal kalau misalnya kita cermati ya, itu merupakan ide dari Federasi Bisnis Jepang untuk mempromosikan inovasi di berbagai sektor gitu. Kemudian yang tujuannya adalah melanggengkan masyarakat untuk memfasilitasi 17 apa yang dicanangkan oleh PBB kaitannya dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini 17-nya. Jadi misalnya tidak boleh ada yang miskin, harus semua ada listriknya, kemudian ada kesejahteraan dan seterusnya. Nah, kita tidak perlu ulas satu persatu, tetapi intinya adalah kesejahteraan masyarakat di dunia di berbagai sektor gitu. Kemudian tantangannya, nah kalau mungkin ya kalau di Indonesia tidak terlalu banyak masalah ya, apalagi misalnya teman-teman yang di Ambon, nah punya jala, ditinggal tidur, kemudian nanti informasi dari teman-teman jalannya penuh ikan yang bisa dimakan seminggu gitu ya, bener nggak Bu Chan? Jadi kalau untuk di Indonesia masalah bahan makanan tidak jadi masalah. Nah, tetapi yang jadi energi, yang jadi masalah adalah energi. Nah, ini juga menjadi tantangan di tempat kita. Nah, dan ini yang kalau di dunia energi dan bahan makanan ini ya terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dunia. Kemudian ada persaingan global yang makin ketat. Kemudian juga ini konsentrasi terhadap kekayaan dan perbedaan wilayah juga berkembang gitu ya. Jadi ini yang juga menimbulkan masalah ya. Kalau di Jogja adanya yang kota banget, bagus banget, sementara yang di kampung ya kampung banget gitu ya. Jadi ada semacam kesenjangan. Nah, ini merupakan tantangan di masyarakat 5.0 gitu ya. Kemudian resolusi kaitannya dengan masyarakat 5.0. Nah, semua ya punya tantangan ya, mereduksi emisi, kemudian meningkatkan produksi, industrialisasi, semuanya terkait dengan ini, pemanfaatan atau aplikasi dari Internet of Things, robot, artificial intelligence, kemudian pemanfaatan big data, dan semuanya itu sangat terkait dengan kemampuan berpikir kritis atau sangat terkait dengan kemampuan abad ke-21. Kalau dampaknya, mohon maaf ya, ini banyak terjadi ini ya pergeseran di masyarakat kita. Nah, kemarin kami ke sekolah-sekolah gitu ya, kemudian beberapa ke SMP. Nah, ada yang tidak mau belajar karena salah satu cita-citanya itu berubah. Nah, kalau dulu cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi guru, atau pengen jadi insinyur. Nah, sekarang itu banyak teman-teman siswa-siswa SMP itu pengen jadi itu aja, jadi driver ojek aja gitu, driver. Nah, itu banyak sekali. Nah, ada juga yang pengen jadi YouTuber sehingga tidak mau masuk sekolah. Nah, permasalahannya
ketika di zaman sekarang, apalagi di zaman COVID seperti sekarang ini, nah kalau banyak siswa-siswa SMP yang cita-citanya mau gabung di Grab, mau gabung di apa satunya itu, apa Bucan namanya selain Grab yang hijau juga. Gojek. Oh, Gojek ya. Mau gabung di ya. Jadi mau gabung di Grab, mau gabung di Gojek. Nah, setelah ada pandemi sekarang ini kan jadi berubah lagi. Nah, dan itu pun ada ancamannya. Ketika sekarang cita-citanya mau jadi driver, nah driver Grab atau driver Gojek. Nah, di Jepang itu sudah ada mulai mobil tanpa driver. Nah, itu kan juga nanti suatu saat pangsa kerja kaitannya dengan driver dan lain-lain itu kan digantikan oleh robot juga gitu. Ini juga menjadi permasalahan di dunia ya gitu. Kemudian di masa pandemi kita yang kita hadapi ya, kalau di Jogja sudah mulai kerja dari rumah 23 Maret. Nah, ini sudah hampir 3 bulan gitu. Maret, April, Mei. Nah, di zaman seperti ini kan semuanya berubah gitu ya. Dulu ya saya tuh termasuk ini Bucan tidak suka pakai Webex. Nah, akhirnya ketika masa pandemi itu juga terpaksa pakai Webex, pakai Google Meet, pakai Zoom, nah, dan lain-lain gitu. Nah, jadi itu juga berubah ya. Nah, tetapi juga ketika ada perubahan ini tidak semua siap. Nah, ini suami saya kebetulan ngajar di SMP, ngajar fisika di SMP. Nah, itu cerita murid-muridnya tidak semua punya HP, itu jadi masalah. Nah, kemudian tidak semua bisa membeli paketan, jadi masalah lagi. Kemudian ada yang bisa membeli paketan, ada yang punya HP, tetapi di kampungnya tidak ada sinyal. Nah, itu jadi masalah juga. Nah, jadi banyak tantangan kaitannya juga dengan zaman yang tidak menentu di abad ke-21 ini, apalagi ditambah masa pandemi COVID. Nah, ini juga menuntut kita untuk punya keterampilan abad ke-21. Nah, mungkin Bapak Ibu guru semua ya sudah mengenal 4C gitu ya, kita hanya mengulas sedikit lagi ya ketika kita mengulas 4C ini. Nah, mungkin kalau dulu kita tuh apa-apa kompetitif gitu ya, tetapi sekarang yang namanya kompetitif nggak laku lagi, kompetitif sekarang diganti kolaborasi. Kemudian yang penting ini juga kemampuan komunikasi, nah, kreativitas dan inovasi. Yang kreativitas dan inovasi ini juga sangat terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Insya Allah kemampuan berpikir kritis inilah yang akan kita coba zoom gitu ya, kita coba perdalam malam ini gitu ya. Gimana membelajarkannya dalam kelas khususnya matematika. Nah, 4C tadi, nah intinya kalau bisa kan kita ajarkan gitu ya, kita didik dalam sekolah melalui proses pendidikan, meskipun nanti rumah itu juga merupakan tempat untuk pendidikan yang juga tak kalah besarnya, tetapi karena kita sama-sama berprofesi sebagai pendidik, yang kita bicarakan adalah yang di sekolah gitu, baik di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, tetapi ketika melaksanakan pendidikan tentunya kita tidak lepas dari standar nasional. Nah, mulai dari standar kompetensi apa yang mau dicapai, kemudian pendidik, proses, nah isinya seperti apa, sarpras, pendanaan, kemudian pada ujung akhirnya adalah penilaian pendidikan. Nah, semuanya ada aturannya. Nah, kemudian dalam pendidikan matematika pun kita tidak lepas dari standar isi dan proses. Nah, isinya seperti apa sudah tercantum di permen-permen yang diperbarui tiap tahun gitu ya, sampai nomornya nggak bisa hafal karena sering ganti. Nah, kemudian standar proses, nah kita pakai M5, nah, dengan pendekatan bisa problem based learning atau yang lain. Nah, itu yang direkomendasikan. Nah, standar isi dan proses ini tentunya gitu ya harus kita lakukan di sekolah selama proses pembelajaran, khususnya dalam hal ini pembelajaran matematika. Nah,
Kalau dari NCTM, nah, standar isi ini ya kata kuncinya, nah, bilangan dan operasinya, kemudian geometri, aljabar, pengukuran, nah, sama data dan probabilitas, yang nanti standar isi ini dipecah-pecah menjadi KIKD yang tadi disusun dalam permen-permen. Nah, kemudian kata kunci dalam pendidikan matematika, nah, adalah problem solving, meskipun kita tidak bisa mengingkari bahwa selain problem solving yang utama, harus ada penalaran dan pembuktian. Ada kemampuan komunikasi juga dilatihkan, kemudian koneksi sama representasi. Bagaimana menyajikan itu masuk di representasi. Representasi bisa lisan, bisa tulisan. Kemudian kemampuan koneksi. Nah, kemampuan koneksi terkait bagaimana menggunakan konsep matematika terkait dengan konsep lain dalam matematika. Kemudian menggunakan matematika, konsep matematika ketika diterapkan di ilmu yang lain, itu masuk juga koneksi. Kemudian bagaimana menggunakan matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari, itu masuk di kemampuan koneksi juga yang harus dilatihkan di standar proses. Meskipun kelima-lima komponen dalam standar proses menurut NCTM ini masih tetap masuk di problem solving, jadi sangat dan saling terkait gitu. Kemudian kita zoom ke kemampuan berpikir kritis. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menggunakannya sebenarnya di sekolah gitu ya. Bagaimana mengembangkan konsep, kemudian menerapkan, menganalisis, mensintesis, kemudian menyusun generalisasi berdasarkan observasi, pengalaman, penalaran, komunikasi, untuk bertindak dan berkeyakinan dalam memecahkan masalah. Kalau ini semacam definisi gitu ya dari yang kami kumpulkan dari berbagai pakar. Jadi ada yang hanya menerapkan menganalisis, mensintesis, kemudian ada yang mengeneralisasi dan seterusnya. Tetapi kita coba rangkum ya kemampuan berpikir kritis mulai dari mengembangkan konsep, menggunakannya sampai pemanfaatannya untuk memecahkan masalah dan pengembangannya. Kemudian urgensi. Nah, keterampilan berpikir kritis tidak lepas dari bagaimana memecahkan masalah ya, terutama menggunakan konsep. Nah, kemudian nanti konsep tersebut digunakan untuk mengembangkan solusi, nah, dan juga menciptakan ide baru. Ya, di sini memang kemampuan berpikir kritis, nah kaitannya dengan inovasi ya, menciptakan ide baru gitu. Jadi memang apa ya istilahnya kalau di teman-teman di perguruan tinggi itu multidimensi ya. Jadi berpikir kritis terkait erat juga dengan inovasi. Kemudian ini dari berbagai sumber kita juga merangkum indikator kemampuan berpikir kritis. Yang pertama mulai memformulasikan hipotesis, kemudian bagaimana membuat prediksi, kemudian menyajikan berbagai alternatif solusi, merencanakan eksperimen, menganalisis dan mengevaluasi, kemudian membuat keputusan gitu ya. Mungkin ketika dalam M5, nah memformulasikan hipotesis lebih banyak digunakan oleh teman-teman guru yang mengampu IPA gitu ya. Tetapi sebenarnya di sini kita juga bisa menggunakannya untuk matematika. Nanti insya Allah ada contohnya. Kemudian ketika ada kita sajikan data-data, kita ajak siswa untuk memprediksi polanya seperti apa. Nah, itu masuk yang kedua. Nah, kemudian tidak lupa juga ketika kita membelajarkan di kelas, nah kita ajak siswa tidak hanya memecahkan masalah dengan satu solusi saja, tetapi diberikan alternatif solusi gitu ya. Jadi kalau misalnya siswa-siswa STM patah hati karena ditinggal Agus, ya masih ada Mas Mufid gitu ya Mas Mufid ya. Ya, jadi kalau ada alternatif solusi, kita tidak gampang patah hati, kita tidak gampang patah semangat. Komponen ketiga ini kita tekankan untuk di Jogja. Nah, di
ini mohon maaf cerita kasus saja. Kalau di Yogyakarta itu ada satu kabupaten yang mohon maaf dicirikan penduduknya banyak yang mohon maaf. Nah ini cerita sedih ya, banyak yang bunuh diri, gantung diri gitu. Jadi kadang-kadang masalahnya sederhana, ditinggal pacarnya, ditinggal apanya gitu, terus di PHK kerjanya, nah itu bunuh diri. Nah sebenarnya kita bisa melatihkan sikap positif yang baik. Nah ketika kita dalam pembelajaran apapun melatihkan alternatif solusi. Ketika di PHK di satu tempat, kita bisa memikirkan alternatif untuk bekerja di tempat lain. Ketika kita ya tidak jadi menikah sama Mas A, nah kita cari alternatif ya, mencari Mas B dan seterusnya. Jadi karena kita terbiasa menyajikan alternatif solusi, insya Allah ketika kita ada satu calon solusi ya yang kita propose tidak berhasil, kita bisa menentukan alternatifnya. Dan ini kita bisa melatihkannya kepada siswa dalam keseharian sehingga terbentuk menjadi sikap untuk selalu mencari alternatif dari solusi-solusi yang dihadapi yang akan dipecahkan, dari masalah yang akan dipecahkan. Kemudian merencanakan eksperimen. Nah, dalam matematika pun kita juga bisa bereksperimen. Nah, nanti kita coba contohkan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman master trainer dengan guru-guru sekolah binaan baik di SD maupun di SMA SMK. Kemudian juga menganalisis dan mengevaluasi. Nah, mungkin kalau menganalisis dan mengevaluasi contohnya gampang ya. Kita membelajarkan siswa bagaimana mengecek apa yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswa lain. Nah, jawaban temanmu ini sudah benar belum? Nah, kalau benar alasannya apa? Kalau salah, salahnya di mana? Nah, itu juga bisa jadi menganalisis dan mengevaluasi. Kemudian membuat keputusan. Nah, ini yang termasuk riskan ya di Indonesia. Untuk soal TIMSS dan PISA, untuk soal yang terkait dengan membuat keputusan, ada butir soal yang siswa Indonesia sama sekali salah ya. Tidak ada satupun siswa Indonesia yang salah dalam mengerjakan soal tersebut. Hanya masalahnya itu sebenarnya sederhana. Jadi menentukan paketan mana yang tepat gitu ya. Jadi ada paket telepon sama paket SMS judulnya itu. Membeli temanya itu membeli nomor telepon untuk HP itu loh. Kalau paket A itu bisa nelpon segini, SMS segini, biayanya segini. Paket B nelpon sekian jam atau sekian menit, SMS sekian. Kemudian si Ani itu memerlukan paketan yang segini. Nah, kira-kira harus memilih paket A atau paket B. Nah, soal itu satu Indonesia Raya tidak ada yang bisa mengerjakan. Nah, itu padahal termasuk di sini indikator berpikir kritis. Ketika kita coba kita lengkapi ya dengan data kualitatif, salah satu jawaban responden. Nah, kebetulan kami memegang yang responden di Bantul. Nah, salah satu jawabannya adalah Bantul itu di Yogyakarta ya, selatan timur. Salah satu jawaban dari sekitar 20 siswa yang menjawab itu, nah diantaranya adalah Bu, kami di kelas tidak belajar bagaimana membuat keputusan gitu. Ada masalah suara Bu Chan? Enggak kan? Enggak, oke ya. Tidak Bu. Alhamdulillah ya. Lanjut. Belum mulai giveaway ya Bu ya, belum ya? Belum, kuisnya belum. Tetapi teman-teman jangan lupa menyimak. Jangan sampai keluar pertanyaannya dari paparan yang tadi. Oke, nanti lanjut ya. Oke ya. Kemudian
memilih strategi. Nah, Bapak Ibu sebenarnya sudah praktek di kelas mungkin ya. Kita bisa menggunakan problem based learning, project based learning, bisa creative problem solving, guided inquiry. Nah, yang sudah kita biasa lakukan pembelajaran saintifik, pembelajaran konvensional pun bisa. Nah, bisa juga digabungkan dengan yang seperti Bu Chandra sama Mas Mufid lakukan, menggunakan ini ya, kolaboratif ya. Beberapa orang siswa diminta bekerja sama menyelesaikan sebuah permasalahan, kemudian nanti presentasi. Nah, kemudian contohnya ya, contoh-contoh membelajarkan critical thinking. Nah, ini biasanya kalau terkait dengan penemuan itu ada tantangan atau ada beban siswa kaitannya dengan kemampuan komputasi. Nah, kemudian kadang-kadang terkait juga tantangannya itu masalah waktu ya, waktunya tuh sangat lama gitu ya. Apalagi mohon maaf ya, siswa-siswa SMP kadang menghitung itu tidak terlalu cepat ya. Apalagi ada teman-teman juga siswa-siswa kita yang menghitung dengan tangan, masih dengan tangan 7 kali 8 pakai tangan. Nah, yang ini teman-teman di SMK, nah, sudut-sudut tidak selalu istimewa. Jadi kalau misalnya mau menghitung kaitannya dengan sinus, kosinus, dan seterusnya, kita akan kesulitan sehingga kadang-kadang kita juga memerlukan alat bantu gitu ya. Salah satunya yang bisa digunakan yakni dengan kalkulator yang merupakan produk dari teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk ini ya, representasi. Nah, kalkulasi penting. Nah, kemudian afirmasi yang masih jarang digunakan, kalkulator digunakan eksplorasi dan problem solving. Yang bagian akhir ini insya Allah kita berikan contohnya, terutama yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu guru di SD, SMA, dan SMK. Kemudian kalkulator ini juga kata Pak Beri Kisan gitu ya, Pak Beri Kisen. Ya, ini tidak perlu internet, tidak perlu listrik karena kalau Bu Chandra cukup dijemur di halaman sekolah. Dulu ada fotonya ya. Itu ya. Ini kalau yang dipakai di SMA SMK kemarin kami menggunakan ini ya, disponsori oleh Casio. Kemudian kolaborasi antara UNY, Seamekitep, guru-guru dari Aceh sampai Papua ya, ada Pak Kair di Papua, kemudian ada Bu Yeti di Padang, ada di Bogor Pak Ade, dan seterusnya sampai Papua ada Bu Chandra, di Semarang ada Mas Mufid ya. Contohnya kita mengembangkan LKPD atau worksheet atau lembar kerja siswa ya. LKPD ini beberapa yang dikembangkan, yang LKPD 1 terkait dengan eksplorasi fungsi, kemudian sifat-sifat grafik fungsi linier, kemudian juga ada fungsi kuadrat gitu ya. Kalau untuk SMA pakai Classwiz. Nah, untuk yang SD dan SMP kami pakai ID Plus ya. Ini contohnya. Nah, kita minta siswa dulu menjelaskan gitu ya. Yang sebelah kiri disajikan fungsi, sebelah kanan diminta menyajikan fungsi linear atau non-linear ya. Ini kami ambil dari jawaban siswa yang tulisannya bagus. Nah, ada juga yang menjawabnya betul tetapi nggak mau nulis. Padahal alasannya juga betul. Nah, kemudian setelah kita meminta menebak linear atau non-linear, kemudian memberikan alasannya, nah kita juga bisa, nah ini yang jawaban siswa yang benar, tadi yang benar, ini yang salah ya. Ada yang benar, ada yang salah ya. Jadi tidak memberikan alasan gitu ya. Fungsi linear benar, tetapi tidak memberikan alasan. Ini fungsi linear atau non-linear menurut dia fungsi linear. Nah, dan ini yang perlu dikonfirmasi, benar nggak jawabannya. Nah, ini benar fungsi kuadrat, ini fungsi linear benar, ini fungsi linear benar. Jadi ada yang salah gitu ya. Kemudian guru juga bisa menggunakan emulator. Nah, mohon maaf tidak bisa menunjukkan ininya, demonya. Emulator saya expired. Insya Allah nanti mau diberi
Samba Pinta ya Mbak ya. Dengan emulator kita bisa menunjukkan nanti, kemudian juga dengan QR code-nya, apakah benar-benar fungsi yang di sebelah kiri tadi fungsi linear atau non-linear. Nah, ini contohnya kita bisa menggunakan gawai atau handphone untuk membuat representasi dari grafik-grafik yang kita gunakan ya, yang kita ingin konfirmasi apakah linear atau non-linear. Ini sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru di sekolah binaan untuk SMA dan SMK. Kemudian ini juga intinya ketika kita membelajarkan menggunakan LKPD, nah kita meminta siswa menebak dulu. Nah, setelah menebak menemukan pola. Kemudian dari pola yang ada kita mengecek jawaban. Dari menebak kemudian menemukan pola ini, nah itu memahami pola itu salah satu indikator dalam melatihkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian ketika ada jawaban, baik itu jawaban sendiri atau jawaban teman-teman, kemudian diceknya bisa menggunakan manual, bisa menggunakan alat bantu kalkulator. Kalkulator di sini posisinya hanya membantu sifatnya gitu ya. Dari pola kemudian mengecek jawaban, itu siswa diajak untuk melakukan evaluasi. Benar nggak jawabannya? Kalau benar seperti apa? Alasannya, kalau salah seperti apa? Bisa pekerjaan sendiri, bisa pekerjaan teman. Nah, tetapi kata kuncinya tidak langsung menggunakan kalkulator, tapi diminta menebak dulu, kemudian menemukan polanya, kemudian mengeceknya. Ini contoh yang dilakukan oleh siswa ya di bagian kiri bawah ya. Kemudian sama dengan prosedur menebak menggunakan pola, mengecek. Nah, siswa diminta gitu ya. Bilangan pada kolom X, kemudian kolom Fx pada 3 baris berikutnya. Nah, ini sebenarnya jawaban siswa dengan menebak. Nah, tetapi ada juga yang sudah pinter ya. Di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan itu ternyata dia sudah bisa menggunakan persamaan linear ya, sistem persamaan linear 2 variabel ya. Jadi mengetahui AB-nya dulu. Nah, ini siswanya sudah pinter banget ini yang sebelah kanan. Jadi mengeceknya tidak hanya dengan kalkulator, tapi juga menggunakan cara lain. Nah, menggunakan beberapa cara, baik itu manual, kemudian menggunakan persamaan, kemudian di cross check dengan cara lain. Nah, itu juga bagian dari kemampuan berpikir kritis ketika melatihkan ini ya, solusi yang berbeda. Nah, sama dengan menebak, menemukan pola. Nah, kita ajak siswa untuk ini ya, menemukan rumus fungsi kemudian dicek. Nah, mengeceknya bisa dengan kalkulator. Nah, cara pertama, nah, menghitung manual, cara lain, cara ketiga ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, siswa-siswa sudah menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian ini juga menggambar ya, dari menggambar manual, kemudian dari gambarnya ini bisa memanfaatkan kalkulator, kemudian bisa menemukan pola. Hanya ini tantangannya ketika siswa menggambar manual, nah ini kan biasanya harus menentukan dulu ini 2 titik kemudian dihubungkan, minimal 2 titik kemudian dihubungkan, 2 titik dihubungkan. Ini yang siswa mengerjakannya lama. Nah, gambar ini dihasilkan ketika mengerjakan 30-40 menit. Nah, ini yang menjadi kendala, baru menggambarnya. Nah, belum memanfaatkan gambar, menemukan pola perlu waktu lagi. Nah, ini tantangan ketika kita melatihkan CT critical thinking di dalam kelas gitu ya. Nah, ini yang ketika siswa membuat refleksi, nah ini contoh gambar yang dihasilkan siswa. Ketika tadi gambar yang betul, ini gambar yang ini. Oh, kenapa kok gambarnya segini? Setengah jam pelajaran kok hanya dapat gambar segini, apa ada kendala dan seterusnya. Nah, ini siswa bisa membuat refleksi dan
belajar apa yang seharusnya dia perbaiki gitu ya, agar bisa mengejar ketinggalan dibanding teman-temannya. Nah, kemudian ini juga dari menggambar manual, kemudian memanfaatkan gambar, menemukan polanya yang ditemukan yakni hubungan dua buah garis. Kalau berpotongan seperti apa, kemudian selanjutnya adalah kalau sejajar seperti apa gitu. Dari sini siswa bisa membuat generalisasi, ciri-ciri berpotongan seperti apa, ciri-ciri yang sejajar seperti apa. Nah, berpotongan juga bisa dimodif nanti kalau yang tegak lurus berpotongannya seperti apa, kalau tidak tegak lurus seperti apa. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan untuk menemukan persamaan fungsi kuadrat. Ini kelihatan polanya. Nah, kemudian nanti bisa diselidiki kalau fungsi mempunyai titik minimum, titik maksimum, ciri-cirinya apa. Kemudian kalau bisa menyentuh sumbu X saja, nah ada yang memotong sumbu X, ada yang menyinggung sumbu X, ciri-cirinya apa, bisa dipelajari, nah bisa ditemukan sifat-sifatnya dengan menemukan polanya gitu. Kemudian ini juga menemukan sifat-sifat fungsi kuadrat. Dari sini siswa juga bisa diajak tadi ya, menduga, membuat prediksi, menemukan pola. Kalau dari jawaban yang ada, kemudian dikritisi, salahnya seperti apa, kenapa salah, kenapa benar. Nah, ini juga masuk di melatihkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian bisa bekerja dalam kelompok ya, gitu yang seperti dilakukan oleh teman-teman di SMA dan SMK. Nah, untuk yang sekolah dasar, nah ini bisa, kalau kemarin kami baik peneliti maupun guru, nah itu sebelum ini saling ini ya, mendebat gimana critical thinking dilatihkan di sekolah dasar. Nah, ternyata bisa. Nah, dari sini mulai dari menemukan pola yang dimaksud pecahan seperti apa, representasinya bagaimana, ini siswa juga dikenalkan, kemudian menemukan pola dan dibantu dengan kalkulator. Kalkulatornya ID Plus untuk yang sekolah dasar. Nah, kemudian ini menemukan hubungan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Nah, polanya seperti apa? Nah, ternyata 5/3 itu, 5 dibagi 3 kan 1. Lebihannya 2. 2 masih tetap dibagi 3, sehingga ditulis 1, 2/3. Pada ini ya, contoh pada halaman ini, siswa menemukan sendiri untuk dari kolom kiri diubah ke kolom kanan. Nah, ini karena sudah pada kategori menemukan konsep, nah ini bisa berpikir kritis ya, termasuk di berpikir kritis. Hanya memang ketika pembelajaran waktunya itu sekali lagi perlu waktu yang sangat lama gitu. Siswa SD sekitar 15 menit untuk dapat ini, itu pun yang memperhatikan. Masih ada kalau SD kan ada yang sibuk sendiri, main sendiri, nah itu menjadi tambah lama. Kemudian mengurutkan pecahan, caranya seperti apa? Nah, kemudian dikonfirmasi. Nah, ini salah. Tadinya dia menebak ini. Nah, ternyata salah. Benarnya seperti apa? Seperti ini. Dicoba lagi. Nah, kemudian dikasih centang ini ketika sebelah kanan itu ada tanda cek ya. Yang dikasih cek itu yang sudah benar. Hasil cek itu siswa bisa menggunakan kalkulator untuk mengeceknya dengan menggunakan mode cek gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan kalkulator bukan hanya sekedar menghitung tetapi untuk mengecek jawaban. Pada proses ini yang kolom kedua siswa memprediksi, kemudian dicoba diteliti kembali, kemudian setelah diteliti kembali baru dicek menggunakan kalkulator gitu. Jadi di sini sudah ada proses analisis dan evaluasi. Gitu. Nah, kemudian ini tahapan pembelajarannya kalau Bapak Ibu nggak masalah ya. Jadi untuk problem based learning atau CPS Creative Problem Solving kita lewat aja. Nah,
yang ini yang kita berikan penekanan kaitannya dengan kelanjutan pembelajaran. Nah, assessment ya. Ini contoh saja di kami ya di Jogja gitu. Kadang-kadang antara pembelajaran sama asesmennya itu kadang tidak sesuai. Contohnya begini, ketika kita dalam kelas membelajarkan dengan critical thinking skills ya, kita melatihkan critical thinking skills. Tetapi ketika di assessment kita tetap menggunakan instrumen biasa. Nah, seperti itu kadang-kadang siswa akan kurang puas. Nah, lo kok ngajarnya begitu, asesmennya begitu. Nah, kalau bisa ketika kita melatihkan critical thinking pada proses pembelajarannya, pada assessment untuk mengetahui hasil akhir baik itu tiap bab atau baik itu akhir semester, kita juga menggunakan instrumen yang mengukur critical thinking skill. Jadi ada kesesuaian, ada inline antara proses sama assessment. Nah, itu yang sering yang kami amati di Jogja kadang tidak cocok. Kalau di perguruan tinggi itu, nah pembelajarannya biasa, tetapi soalnya critical thinking skills itu juga nggak cocok juga. Kasihan mahasiswanya, gitu, kasihan studentnya. Jadi memang harus sesuai antara proses dan assessment, karena assessment mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita lewat. Nah, kemudian kita ulang kembali ya, menegaskan kembali. Jadi yang bagian akhir ketercapaian tujuan, nah itu direncanakan. Jadi kalau misalnya kita pada awalnya itu merumuskan tujuan pembelajaran terkait mau melatihkan critical thinking skills, prosesnya memang melatihkan critical thinking skills. Nah, tadi tujuan pembelajaran itu kita gunakan untuk menyusun instrumen. Nah, sehingga antara tujuan pembelajaran, proses sama assessment itu inline, mengukur hal yang sama. Nah, kemudian untuk mengukur keterampilan berpikir kritis, nah kita bisa menggunakan ya berbasis latihan siswa. Nah, kita bisa ganti konteksnya yang lebih luas. Nah, kita minta kita minta siswa ini misalnya terkait dengan indikatornya nanti kita balik lagi yang tadi ada beberapa itu mulai dari membuat prediksi, mengevaluasi dan seterusnya masuk di ini. Kemudian ini contohnya ya, contoh untuk formulating hipotesis. Nah, ini diketahui tabel sin X. Nah, memperhatikan tabel tersebut ya. Fungsi dapat disajikan dengan fx sama dengan a sin X. Nah, apa pengaruh a terhadap fx? Jelaskan. Nah, dari sini biasanya siswa menggambar dulu. Nah, dari menggambar akan tahu polanya. Oh, kalau sin seperti ini, setengah sin seperti ini, 2 sin seperti ini. Nah, nanti akan menyimpulkan, oh pengaruh A terhadap sin X seperti ini. Nah, ini masuk di formulating hypothesis. Sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya karena ya banyak angka yang dilibatkan, banyak bilangan yang dilibatkan. Nah, itu sudah kadang-kadang pusing duluan, padahal kalau kita cermati ya tidak sulit banget. Nah, ini juga siswa dapat menentukan 3 rumus untuk menghitung tinggi bangunan. Nah, bisa pakai rumus up, sinus, kosinus dan seterusnya. Pokoknya perbandingannya ada 3. Ini AB, P, BC sama dengan Q, BD sama dengan R. Nah, sudut BCD sama dengan alfa. Nah, 3 perbandingan sisi segitiga atau perbandingan trigonometri untuk menghitung tinggi gedung. Itu dari A sampai E. Maaf Ibu Heri, maaf. Oh, ya. Ini mau kita lanjutkan sampai akhir atau bisa break dulu karena ada beberapa teman-teman yang sudah angkat tangan dan menuliskan di chat, Bu. Ini gimana, Bu? Oh ya, boleh. Kita jeda dulu untuk boleh ya. Oke, kita jeda dengan ini ya, dengan satu pertanyaan ya, sebentar.
Bentar, Bu Heri yang memberi pertanyaan atau menjawab pertanyaan, Bu? Maaf. Oh ya, boleh mau mana Bu Chandra mau jawab dulu mungkin Bu ya, karena ini saya lihat teman-teman sudah antusias, ada 3 yang angkat tangan dan ada yang menuliskan di chat. Saya monggo ya, monggo ya. Saya boleh. Jadi ini saya menjawab dulu. Ibu share screen-nya putus ya? Enggak, memang sengaja. Sengaja saya. Soalnya ini apa namanya? Sebentar, tutup dulu. Saya whiteboard-nya kelihatan nggak ya? Saya takut kelihatan ini sebentar. Sambil ini Bu Heri saya bacakan dulu dari Ibu Neneng. Ibu Neneng ingin izin bertanya, apakah untuk merangsang critical thinking itu harus berupa soal HOTS, Bu? Oke. Ya, itu pertanyaannya, Bu Heri. Oke ya, terima kasih Bu Neneng. Bu Neneng dari mana nih? Dari tidak dituliskan ini, Bu. Apa mau? Oke, enggak. Saya nyalakan dulu ininya, mic-nya gitu. Oke, nggak apa-apa. Mau kenalan aja. Terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya. Kalau misalnya untuk melatihkan critical thinking, itu memang biasanya digunakan soal-soal yang higher order thinking skills ya. Kita tidak harus membukanya itu dengan soal, tetapi kita juga bisa membukanya dengan data dulu, Bu. Jadi dari data, kemudian kita meminta siswa mengamati polanya gitu. Itu juga sudah masuk melatihkan kemampuan berpikir kritis. Jadi tidak harus menyajikan soal, tetapi dari data kita meminta siswa untuk mengamati. Dari amatan itu kita meminta siswa polanya seperti apa. Kemudian kita minta siswa membuat prediksi. Oke, Ibu Neneng, halo. Bu Neneng, halo. Apakah sudah jelas yang dijawab oleh Ibu Heri? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, jadi nanti itu bisa diskusi ya, Bun ya? Iya, bisa diskusi, Bu Nen. Ya, kesimpulan akhirnya. Betul. Jadi kita harus diberikan soal. Tapi juga ini apa, disajikan data aja, kemudian kita meminta siswa untuk apa, kita bisa memprediksi, bisa membuat kesimpulan, kemudian dari kesimpulan itu tahu apa ya, konsep yang ditemukan seperti ini gitu. Walaupun katakanlah kalau Oke, gimana Bu Neneng, sudah cukup jelas? Iya. Bisa diterima. Jadi istilahnya kita suaranya kecil, Bu, maaf. Ya, halo Bun. Iya, halo. Iya, halo. Iya. Itu artinya kan apa? Matematika ilmu pasti, Bun. Katakanlah umpamanya hasilnya umpamanya 10. Tetapi apa maksudnya di sini nanti bisa berbagai cara, Bun. Oh ya. C. Oh, misalnya tadi Ibu ngasih di mana, Bu, ngajar di SMP, SMA? Saya SMP, guru IPS, Bu. Guru SMP Negeri 2 Tawangmangu. Iya, oh ya, iya Bu Neneng. Kalau misalnya mau mengajak siswa untuk memberikan alternatif beberapa jawaban, itu kalau di IPS tidak pasti, yang penting kata kuncinya, Ibu. Nah, jadi misalnya, nah ketika pandemi COVID ini banyak misalnya teman-teman yang tadinya jualan terus tidak bisa jualan lagi. Apa yang bisa dilakukan? Nah, kan berikan 3 jawaban A, B, C, D. Nah, jadi A, B, C, D itu kita bisa nilai masing-masing gitu. Tidak harus benar banget ya, Bu ya, gitu. Kalau kata kuncinya ya, Bu. Kata kunci. Jadi yang penting mengarah ke situ benar, misalnya membuat makanan di rumah kemudian dijual ke tetangga sebelah dan seterusnya, itu kan sudah mengarah ke mencari solusi ketika tidak mempunyai pekerjaan atau ketika di PHK misalnya, seperti itu kan Bu. Di sosial pertanyaannya gitu ya.
Iya, ini yang kata, iya yang matematika lah ilmunya pasti sekian gitu loh. Saya masih begini, masih meraba-raba. Jadi yang Oke, terima penting kasih Bu. Ya, yang garis penting bawahi saja ya Bu. nggih. Yang digarisbawahi yakni kata kuncinya mengarah ke konsep yang mau ditemukan apa, tidak harus eksak kalau di sosial ya Bu ya. Maka Oke, terus ya, ya, oke, terima kasih Bu, terima ya, kasih. sami-sami. Cuci Bu. Nah, nggih, gitu gitu Bu Pak, Jan nggih. baik, baik Bu Heri, apakah itu berarti yang merangsang berpikir kritis itu juga kategorinya harus masalah terbuka, Bu? Ya, masalah terbuka bisa. Terus tapi masalah yang mengerucut pada satu konsep juga bisa. Seperti tadi contohnya ada dua garis. Kalau misalnya sejajar itu tandanya begini, itu kan sebenarnya tertutup ya Bu. Apa nanti M-nya sama gitu kan? Nah, tetapi untuk proses ke situnya kan siswa bisa bisa menggunakan berbagai cara ya. Bisa menggambar misalnya gitu, bisa pakai analitik misal. Ya, Oke. ya, jadi apa yang mau dituju apa yang mau dituju dulu kalau misalnya yang mau dituju itu mengerucut pada satu konsep itu kan ya memang memang satu ya satu jawaban meskipun caranya bisa beda-beda. Tetapi kalau memang kita meminta siswa untuk berpikir divergen sekaligus, tentukan 3 solusi minimal dari soal berikut. Nah, itu kan ya memang apa, kita meminta siswa untuk tidak harus satu jawaban saja. Oke. Gitu, Bu, ya. Jawabannya satu gitu ya. Ya, jawabannya sebenarnya kata kuncinya satu tinggi pohon itu kan misalnya kan 5 meter. Tetapi untuk ke situ itu kan bisa memakai perbandingan ya, bisa sin, bisa cos, bisa apa terserah siswa tergantung data yang awal yang tersedia, data yang available yang mana. Itu nanti siswa bisa memilih, oh ternyata kalau pakai sin ternyata nggak bisa karena yang diketahui kok Y sama R kan, misalnya seperti itu. Kalau saya tidak salah menangkap dari paparan Ibu, jadi sebenarnya harus ada konsistensi Bu ya dari apa yang belajar yang di siswa dan ya harus konsisten antara yang dipelajari dengan yang mau dinilai. Baik, Ibu, ini kita mau lanjut atau mau menerima pertanyaan dari yang mengangkat tangan, Bu? Oke, boleh ditambah pertanyaan dulu nggak apa-apa. Oke, baik, saya ke Ibu Nurul. Ibu Nurul, silakan Ibu, saya sudah buka mic-nya. Halo, Bu Nurul. Halo, Ibu. Oke, saya pindah dulu ke Ibu Chandrawati. Halo, Bu Chandra. Sama namanya dan saya ini. Halo. Bu, halo, Assalamualaikum. Ya, Ibu ada yang mau ditanyakan Ibu, silakan. Enggak, Ibu, tadi saya cuma nggak bisa absen aja. Oh gitu. Oke, ya. Kalau gitu tangannya diturunkan. Kalau saya pikir ada yang mau ditanyakan. Iya. Baik, saya beralih ke Ibu Hanik. Ibu Hanik, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan, Bu, terkait materi? Halo, Ibu. Ibu Hanik. Sepertinya gara-gara presiden sini. Oh, Pak Harman sekarang. Pak Harman, Assalamualaikum Pak Harman. Waalaikumsalam Bu Chandra. Oh, ini nggak boleh dikasih giveaway Bu kalau Pak Harman nih Bu. Oh ya. Silakan Pak Harman jika ada yang mau ditanyakan. Baik Bu Heri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Harman. Ya, tadi yang disampaikan kan berkaitan dengan critical thinking. Nah, saya tadi berpikir ketika dikatakan critical thinking itu atau berpikir itu kan mestinya di asesmen itu juga menunjukkan satu jawaban yang berbagai alternatif. Ya, tidak hanya satu. Artinya bahwa
asesmen yang kita gunakan itu kan bisa banyak ya. Yang ya, kalau anak menjawab ini berarti dia pada tahapan ini. Kalau anak ini dia sudah pada tanah. Kira-kira kalau kemudian dikatakan anak berpikir kritis itu, justifikasi kita itu apakah cukup ketika kita melihat dari asesmen? Oh, anak ini sudah punya, dia sudah berpikir kritis. Oh, ini belum dan sebagainya. Mohon pencerahan, Bu Heri. Oke, terima kasih. Mohon izin saya share lagi ya materinya yang tadi. Kita balik ke indikator. Nah. Ini ya Mas ya, indikator berpikir kritis itu ada banyak, jadi tidak hanya menyajikan alternatif solusi ya. Menyajikan alternatif solusi itu hanya salah satu indikator. Jadi bisa memformulasikan hipotesis, kemudian bisa membuat prediksi, menyajikan alternatif solusi, kemudian merencanakan eksperimen, menganalisis, mengevaluasi, sama yang keenam adalah membuat keputusan. Nah, jadi saya kira tidak semua soal itu, misalnya kita memajikan satu indikator satu soal misal ya, tidak semua harus alternatif solusi, tetapi misalnya yang soal nomor 1 memformulasikan hipotesis, ya sudah itu aja gitu. Kemudian nanti yang menyajikan berbagai alternatif solusi yang nomor 3 itu misalnya dibatasi 3 atau 4. Dari sini untuk penilaiannya kita bisa menggunakan persentase gitu ya. Misal dari ke-6 butir soal itu nanti di persentase capaian siswa 0 sampai 100. Kita mengklasifikasikan yang nilainya misalnya 80 ke atas sampai 80 sampai 100 pada kategori kemampuan berpikir kritisnya bagus. Itu monggo. Tetapi dari sisi ilmu assessment, kalau kita mau mengkategorikan tinggi sedang rendah, itu juga kita balik lagi memang dilihat dari sisi instrumennya, memang benar-benar mengukur kemampuan berpikir kritis nomor 1. Nah, kemudian nanti ada metodenya untuk mengklasifikasi apakah benar kalau bisa mengerjakan soal 80% soal yang ini itu pada kategorisasi kemampuan berpikir kritis yang cukup tinggi. Nanti istilahnya kalau di Puspendik itu benchmarking ya. Jadi itu ada ilmu lagi Mas Herman gitu nih. Nonton nggih Mas nggih. Iya. Jadi keenam ini harus muncul ya di dalam kriteria soal itu ya. Kalau ya, salah satu belum dikatakan dia berpikir kritis itu atau belum. Ya? Belum. Jadi memang harus ke-6-nya. Harus 6 ya. Ya, nggih. Ini kumpulan dari berbagai ahli ya, Mas. Jadi ada yang mengatakan berpikir kritis itu hanya bab 3, formulasi, membuat prediksi, menyajikan alternatif solusi. Ada juga yang menyajikan alternatif solusi, eksperimen sama apa. Ke-6 ini kami sarikan dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber ya. Ini mungkin contoh yang ketika kita semester 2 kemarin gitu ya. Ini. Jadi ada beberapa butir, memformulasikan hipotesis, kemudian membuat prediksi, kemudian menentukan 3 rumus untuk menghitung tinggi, kemudian ada merencanakan eksperimen, analisis dan evaluasi. Jadi yang tadi cerita, kita berikan jawaban, siswa menganalisis benar atau salah, jika salah kenapa, kemudian membuat keputusan. Nah, jadi ada sampai 6. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi tidak melulu kalau bisa memberikan alternatif jawaban itu dikatakan bisa berpikir kritis. Jadi harus menurut saya nih bagi rangkuman ahli itu paling tidak ada 6 itu memenuhi seseorang itu berpikir kritis gitu ya. Ya, jadi ya ibarat kalau di ABY itu kan seseorang dikatakan soleh atau soleha itu juga ABCD. Kalau hanya 1 kan belum ya Mas ya gitu. Iya. Oke. Nonton nggih Mas.
Oke. Makasih Bu Heri, makasih. Oke, matur nuwun. Mbak Pucan masih ada lagi? Baik, karena materinya, pertanyaannya nih agak ini Bu, mirip-mirip dengan, bukan mirip tetapi membutuhkan penjelasan terkait dengan paparan Ibu yang barusan. Jadi gini Bu, dari Ibu Lisa Arma, bagaimana Bu mengurangi salah satu kelemahan pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis yang cukup memakan waktu yang lama di tengah-tengah pertimbangan untuk mencapai seluruh tuntutan materi matematika. Jadi kalau tadi Ibu menyampaikan ada 6 indikator ya Bu ya, itu sepertinya memang cukup berat Bu. Nah memang betul beban kami di sekolah itu jangankan untuk HOTS gitu, untuk prasyarat aja itu kami keteteran. Ini gimana Bu kami mensiasatinya ini? Oke ya, ini terima kasih pertanyaannya Bu Jana. Ini mohon maaf sebelumnya, tadi memang belum sempat kita kenalan lama ya. Sebelum saya ngajar di perguruan tinggi, saya jadi guru dulu Bu Jana. Saya jadi guru sekitar 6 tahun itu ngajar SD dan SMP, kemudian 4 tahun ngajar SMA gitu. Mendidik anak SMA 4 tahun. Selama kira-kira mengajar 10 tahun di SD, SMP, dan SMA itu, nah, saya mencoba semacam membuat ya untuk pengalaman saya sendiri, saya coba share ke Bapak Ibu semua. Saya mencoba dari setiap semester itu kita cari materi inti dulu seperti apa. Kemudian mohon maaf tidak setiap materi atau tidak setiap KD itu kita bisa melaksanakan dengan pembelajaran berbasis melatihkan critical thinking skills. Contoh ya, misalnya ketika kita mengajar integral atau mengajar diferensial, tentu saja tidak semua kita mengajak siswa untuk menemukan konsep. Nah, kalau mengajak siswa menemukan konsep, nanti 6 bulan nggak dapat apa-apa. Jadi memang dari selama 1 semester itu, kita pilah dan kita mana yang bisa kita gunakan untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis. Ya, betul. Mana yang bisa kita pakai metode penemuan, mana yang kita harus pakai metode konvensional, ekspositori. Nah, dari situ insya Allah kalau kita bisa memilah dan memilih, masalah waktu insya Allah tidak jadi masalah. Ini mohon maaf pengalaman kami mengajar SD, SMA ya, mohon maaf beda dengan Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun, kami baru sekitar 10 tahun gitu. Itu Bu Chan gitu. Baik, sudah Bu Heri? Sampun ya. Ya baik, tadi terganggu dulu sama anak saya. Ya, lanjut dulu Bu ya, kita menerima pertanyaan karena ini peserta antusias sekali. Kita ke ini Ibu atau Bapak? Pak Simponi kah atau Ibu Simponi, maaf? Bapak, selamat malam Bu. Bapak. Selamat, silakan. Ya, saya perkenalkan, nama saya Nyoman Arianto. Saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Oh iya. Saya baru ikut yang Pikon ini, Bu. Ada yang saya mau tanyakan itu tadi, indikator berpikir kritis itu yang ada 6 poin tadi itu ya. Ya, betul ya. Apakah itu muncul dalam satu butir soal atau bagaimana? Kemudian kalau saya kaitkan dengan penggunaan kalkulator, malah saya mau meneliti karena di sekolah sekarang saya terus terang siswa saya lemah dalam perkalian, Ibu ya. Ketika ngecek hasil akhirnya, saya bolehkan mereka pakai kalkulator, tapi kalkulator yang di HP, Ibu. Gitu, untuk memastikan apa hasilnya benar apa tidak gitu. Kan sekarang memang berorientasi hot juga pembelajaran itu gitu. Jadi itu yang saya ingin tanya. 6 indikator itu apa muncul? Ada tadi Ibu tampilkan itu contoh ya itu ya soal yang saya lihat hanya sepintas saja gitu. Itu ada berapa? 6 soal tadi itu Ibu ya? Ya,
Ya, betul ya. 6 soal itu berarti satu but. Oke. Ya gitu ya Pak ya, Pak Nyoman yang di Palu ya Pak. Oke. Ya, ini kalau misalnya kebetulan kami tuh sering mengembangkan instrumen untuk assessment ya Pak. Kalau saya lebih suka satu indikator itu satu butir Pak. Halo? Ya, terdengar ya Pak ya? Iya. Oke ya. Jadi satu indikator soal itu satu butir. Jadi siswa dapat merumuskan, nah itu satu butir saja. Kemudian siswa dapat memprediksi ada nilai yang sama dari dua buah fungsi, nah, dan seterusnya. Jadi dari sini masih mau cuma nggak terbaik lah pokoknya saya. Ya, satu satu butir. Oke. Siap. Jadi kalau memang aduh mati. Lupa saya lagi. Satu butir satu indikator saja. Iya, Bu Chan gimana? Oh, halo Mbak Pinta. Iya, gimana Bu Heri? Sudah? Udah, nggak masalah suara. Baik, berarti Bapak Ibu memang disarankan satu indikator untuk satu pertanyaan. Satu butir saja. Satu lagi Bu Chan yang masalah penggunaan kalkulator di kelas belum terjawab. Oh iya betul. Ya jadi gini Pak, memang di kelas itu kalau pakai kalkulator yang ada di HP itu kan aplikasinya sederhana ya Pak. Jadi hanya tambah kurang saja. Tambah kurang kali bagi sama akar, paling akar gitu. Tetapi kalau misalnya kita memakai yang kalkulator khusus untuk belajar, kalau untuk SD dan SMP misalnya menggunakan ID+, kemudian yang untuk SMA, SMK menggunakan Classwiz, itu ada menu-menu yang sangat mendukung untuk siswa belajar tidak hanya penjumlahan pengurangan akar, tetapi juga eksplorasi. Karena di situ kita bisa memasukkan fungsi dalam tabel, kita bisa menggunakan menu cek untuk mengecek jawaban kita benar atau salah. Kemudian bisa menggunakan menu statistik untuk belajar statistik Bapak gitu ya. Jadi kalau menggunakan kalkulator yang khusus digunakan untuk belajar itu insya Allah hasilnya lebih optimal dan bisa disesuaikan dengan konten materi yang mau dipelajari siswa. Tetapi pengalaman kami ketika kami menggunakan kalkulator yang ada di HP juga bisa kurang optimal karena fungsi-fungsi yang ada di scientific calculator untuk di HP sangat terbatas. Belum tentu ada tabel seperti speknya Classwiz gitu Pak. Dan alhamdulillah dari hasil penelitian tim riset Casio kemudian dibantu dan didukung oleh master trainer dan juga Bapak Ibu sekolah binaan semua yang sangat membantu proyek ini. Nah, itu alhamdulillah ada peningkatan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang pakai kalkulator dan tidak pakai kalkulator. Itu dari sisi critical thinking-nya. Demikian pula dari sisi assessment, dari sisi hasil assessment untuk achievement-nya, untuk capaian hasil belajar, Pak. Gitu. Demikian Pak Nyoman. Terima kasih Bu Chan. Oke, ini Bu, ini saya ada yang terkait juga dengan kalkulator. Ini dari Pak Tarusup. Ada dua Bu, nanti saya gabung dari Pak Tarusup ini. Apa hubungannya berpikir kritis dengan penggunaan kalkulator? Itu dari Pak Tarusup. Nah, terkait dengan kalkulator juga, ini saya agak scroll dulu karena bergabung dengan chat teman-teman. Jadi dari Ibu, siapa ini ya? Intinya, ini dari Ibu Yulia Chandra, itu banyak pertentangan pendapat tentang penggunaan kalkulator bagi siswa SD, Bu. Nah, menurut Ibu, usia SD berapa yang
diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator. Jadi 2 pertanyaan terkait kalkulator mohon Ibu jawab. Silakan Bu. Oke ya, terima kasih Bu. Masalah penggunaan kalkulator ya, kalau yang nomor 2 dulu ya, masalah kontroversi dulu. Banyak orang sekarang baik di guru-guru, kemudian kepala sekolah maupun pakar pendidikan itu ya masih mempertahankan penggunaan kalkulator juga. Nah, termasuk dulu, mohon maaf ketika saya mengajar SD, SMP, SMA itu saya meminta siswa nggak pakai kalkulator. Tetapi itu ketika dulu saya belum belajar. Nah, ketika saya belajar lebih lanjut, mempelajari banyak artikel, kemudian mengkaji, mereview banyak artikel terkait dengan pemanfaatan IT khususnya kalkulatornya. Ternyata kalkulator itu salah satu fungsinya itu adalah eksplorasi dan problem solving. Jadi dengan misalnya menggunakan kalkulator kita bisa mengajak siswa bereksplorasi, mengamati pola. Oh, hasilnya begini, polanya begini. Kemudian dari eksplorasi pola pemecahan masalah itu kita bisa mengecek kalau misalnya sudah mendapatkan konsep, kita bisa afirmasi, mencocokkan apakah benar kalau misalnya prediksinya begini, hasilnya begini, itu afirmasi. Nah, kemudian bisa menyajikan seperti tadi dari 5/3 kalau dibuat menjadi pecahan campuran seperti apa, itu fungsi representasi. Jadi fungsi kalkulator tidak hanya untuk menghitung atau tidak hanya untuk calculation saja, tetapi bisa banyak. Jadi bisa representasi, afirmasi, dan eksplorasi. Nah, ini yang dulu ditentang banyak orang. Setelah kita jelaskan, alhamdulillah ya, banyak yang malah justru banyak mendukung bahwa ternyata kalkulator itu bisa membantu pelaksanaan pembelajaran, khususnya siswa untuk melakukan eksplorasi, representasi, sama afirmasi. Nah, kemudian mohon maaf menambahkan, ini testimoni dari Palembang ya. Saya lupa SD-nya itu. Di sekolah tersebut itu ada 2 siswa itu yang mohon maaf hyperaktif. Nah, yang satu hyperaktif, yang satu itu sibuk dengan diri sendiri itu mohon maaf agak autis gitu. Kita coba amati dari 2 orang itu. Pada awalnya mereka itu tertarik sekali ketika menggunakan kalkulator dengan menggunakan alat baru. Nah, ternyata setelah diamati sampai 8 pertemuan, Bapak guru tersebut menyatakan bahwa oh, ternyata Mas X sama Mas Y setelah menggunakan kalkulator itu, yang tadinya sibuk dengan dirinya sendiri, yang tadinya hyperaktif, ternyata bisa fokus untuk belajar sehingga hasilnya menjadi lebih bagus. Jadi mungkin dengan kalkulator itu lebih menarik karena ada beberapa bagian yang siswa bisa melakukan representasi ya, saat itu belajar pecahan, sehingga karena menarik itu prestasinya menjadi lebih bagus. Nah, itu salah satu dari testimoni. Nah, kemudian yang saya amati, ini mohon maaf ya Bu Chan, mohon izin saya menggunakan contoh di sekolahnya Bu Chan ya Bu Chan. Ya. Di sekolahnya Bu Chan, mohon maaf itu dari jarak dari rumah ke sekolahnya itu jauh-jauh gitu ya. Jadi beberapa kemampuan itu di sekolahnya Bu Chandra itu terlewat, kemampuan siswa itu yang harusnya belajar itu tapi ternyata belum menguasai. Contohnya mohon maaf itu belajar perkalian. Waktu itu kelas 10 ya Bu Chan ya, yang pas semester 1 itu. Iya. Di kelasnya Bu Chan itu misalnya 13 kali 8 itu siswa tuh lama sekali menghitungnya. 13 kali 8 itu lama banget. Nah, apalagi kalau sudah ada fungsi kuadratnya, misalkan 3x kuadrat plus 2x. X-nya 2 dimasukkan. Wah, itu lama banget. Nah,
Itu contohnya. Jadi beberapa siswa itu mengalami keterbatasan kemampuan komputasi. Ketika mengalami keterbatasan seperti itu, nah ya oke lah, kita tidak mempermasalahkan kemampuan komputasinya, tetapi kita menekankan siswa untuk memahami konsepnya. Nah, ketika menekankan siswa memahami konsepnya, kita tidak menjadikan kemampuan komputasinya itu sebagai barrier, sebagai beban, tetapi kita membantu dengan adanya kalkulator. 3x kuadrat ditambah 2x. Nah, kalau x-nya 2, berapa, x-nya 1, berapa, itu insya Allah membantu. Nah, meskipun kalau misalnya siswa-siswa yang belajar itu bisa menghitung tetapi perlu waktu lama, kita fasilitasi dengan kemampuan komputasi bisa menghemat waktu selama proses pembelajaran, dan juga dengan mudahnya siswa menghitung itu tidak menjadi beban, sehingga siswa lebih suka belajar matematika. Nah, demikian pula itu kasusnya di sekolahnya Mas Mufid, ya, Mas Mufid Semarang, SMK di Semarang. Kalau Mas Mufid selalu menegaskan ke siswa-siswanya, kalau menggunakan teodolit itu, sudut itu tidak ada yang pas pispus 30 derajat, itu enggak ada. Nah, paling sudut itu ya ada yang 29,2. Nah, kalau misalnya menghitung sinus sendiri dengan perbandingan segitiga, nah, kalau tanpa kalkulator itu kan akan susah banget. Makanya kita juga tetap menggunakan kalkulator untuk mempermudah perhitungan gitu. Itu ya Bu Chan yang masalah tadi penggunaan kalkulator. Kemudian masalah SD kelas berapa? Dari hasil riset itu SD kelas 4. Nah, di Australia dan di Amerika itu SD kelas 4 siswa boleh menggunakan kalkulator. Tetapi kalau untuk SD kelas 1, 2, dan 3 tetap disarankan untuk lebih mengasah kemampuan dan keterampilan dalam komputasinya terlebih dahulu. Itu Bu Chan, terjawab ya? Baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan juga di sini ada Master Kasih banyak, ada Pak Khairuddin dari Aceh, saya dari Papua Barat, Pak Harman dari Jogja. Memang pengalaman kami Bapak Ibu benar seperti yang Ibu Heri sampaikan, kalkulator bisa mengurangi beban siswa untuk yang kurang terampil komputasi. Tetapi memang desain pembelajarannya Bu ya, LKPD-nya atau LKS-nya memang harus kita desain sedemikian hingga tercapai yang kita inginkan, yaitu siswa dapat memiliki pengalaman berpikir kritis. Oke, itu tambahan saja. Ini dari Ibu Novita, Bu. Mohon maaf tadi terlewat. Ini masih kaitannya dengan kalkulator. Bu Novita dari SMK Nusa Putra, Semarang. Ya. Putra 2. Jadi bagaimana mengoptimalkan pembelajaran matematika menggunakan kalkulator saintifik jika infrastrukturnya terkendala Bu, jadi mayoritas siswa tidak memiliki kalkulator. Nah ini gimana Bu siasatnya? Oke, ini kita coba belajar dari Padang ya, kasus di Padang. Beberapa sekolah itu di Padang itu kesulitan membelanjakan dana BOS Ibu. Kemudian ketika Bapak Kepala Dinas ngobrol dengan Mbak Pinta dari Casio, nah alhamdulillah terbuka, menyarankan kalau misalnya sebagian dana BOS daripada tidak terbelanjakan bisa digunakan untuk membeli kalkulator. Nah, ini nanti Mbak Pinta bisa menyajikan, mungkin ada promonya kalau nggak salah. Promonya besar gitu kalau bisa. Bagian saya terakhir aja Bu kalau untuk promo. Oh ya, siap Mbak ya. Oke, siap Mbak Pinta. Nah, dari situ sebenarnya. Jadi termasuk mohon maaf ini cerita di sekolah suami saya, daripada repot nanti kalau dana BOS dimanfaatkan untuk gini-gini, KPK masuk. Nah, akhirnya dibelikan belanja barang ya. Jadi belanja barang yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran. Itu kasus di Padang. Nah, kemudian kasus kedua itu di Jakarta. Di Jakarta itu SD-nya yang SD-nya Pak Presiden Amerika itu Barack Obama. Mana Mbak tuh? SD mana sih? SD Menteng Bu. Oh ya, terima kasih. Nah, di SD Menteng itu bisa memanfaatkan dana BOS sebagian. Nah,
hanya bisa membeli kalau nggak salah 40 kalkulator ya. Ternyata kelasnya itu, nah kalau jamnya sama, jadi jam 7 dipakai di kelas ini, jam 7 dipakai di kelas sana kan nggak bisa. Akhirnya ketika disampaikan kepada orang tua murid, malah ke orang tuanya murid yang bersikukuh beli. Nah itu contohnya, jadi kita bisa kolaborasi dengan orang tua. Kalau misalnya biar tidak kena masalah, nah biar orang tuanya aja beli, jadi komite sekolah yang beli. Nah itu cara kedua gitu. Kemudian cara ketiga Bu, ini juga ya kalau misalnya tidak ada alternatif, kalau emulator, kalau untuk belajar hanya dengan 3 bulan itu kan ada emulatornya. Nah ada kasus ini di SMA di Bekasi. Jadi ini mahasiswa saya mau praktek menggunakan ClassWiz. Nah kemudian kalau misalnya karena hanya untuk penelitian tiba-tiba membeli itu kan juga nggak enak juga sama sekolah sama orang tua. Nah, tetapi ketika diidentifikasi dari satu kelas ada 30 orang itu yang punya laptop 20 orang. Nah akhirnya kita menggunakan emulator yang 3 bulan atau 6 bulan itu ya, yang trial, edisi trial itu juga bisa. Nah itu jadi beberapa cara, jadi paling tidak ada 3 ya. Yang pertama memanfaatkan dana BOS dan ini perlu koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua dengan itu ya koordinasi dengan wali kelas komite sekolah. Yang ketiga memanfaatkan emulator. Nah nanti siapa tahu Mbak Pinta akan membantu menjawabnya gitu. Oke gitu Bu Chandra. Baik, terima kasih Bu Eri. Ini teman-teman antusias. Perlu tadi Mbak Pinta sudah menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin silakan dilihat di chatnya Bapak Ibu. Yang ingin saya sambung ini Bu Eri, ada pertanyaan dari Ibu. Sebentar. Jadi intinya tuh apakah nanti siswa tidak ketergantungan dengan kalkulator Bu? Ada kekhawatiran seperti itu. Oke, nah pada kasus di SMA, SMK, kalkulator hanya kita gunakan untuk eksplorasi, Bu. Jadi kita gunakan untuk menemukan konsep ya, kemudian mencocokkan jawaban. Tetapi pada dasarnya kita latihkan juga keterampilan manual, seperti tadi contoh menggambar grafik. Nah, ketika siswa menggambar grafik, itu kan manual dulu ya. Sebentar, ini. Nah, ini menggambar manual, kemudian memanfaatkan gambar, menemukan pola hubungan, mengeceknya dengan kalkulator. Jadi di sini siswa juga tetap bisa menggunakan manualnya. Hanya mungkin kalau mengerjakan manual itu agak lama. Jadi memang di sini yang kita pangkas adalah waktu yang dimanfaatkan untuk belajarnya gitu. Jadi insya Allah asal kita memberikan tutorialnya benar, jadi strategi penggunaan kalkulator untuk ini, dan kita membatasi kapan kalkulator digunakan, kapan nggak boleh, itu insya Allah siswa tidak tergantung dengan kalkulator. Itu. Oke. Sudah Bu Eri? Sampun ya, terima kasih. Jangan khawatir Bapak Ibu, contoh-contoh KPD itu semua ada di web Casio. Dan tawaran-tawaran lain yang menarik juga banyak di situ. Nah, ada beberapa challenge untuk kita para guru matematika untuk mendapatkan hadiah lah ya, ada kalkulator, ada jam tangan, macam-macam. Jadi jangan khawatir untuk mendapatkan sumber-sumber pembelajaran. Oke, saya beralih dengan ini Bu, masih berkaitan dengan kalkulator. Jadi di sini pertanyaannya adalah bukan kalkulator deng. Di sini dari Pak Rizal Nabas, terkadang jika kita merangsang kemampuan berpikir kritis, justru terkadang siswa terjebak pada tuduhan bahwa guru tidak tahu materi tersebut. Mohon pencerahan. Apakah demikian, Bu Riri? Oke, sepertinya tidak ya Pak Rizal ya. Jadi kalau misalnya kita juga ini ya menggarisbawahi posisi guru. Jadi ketika siswa berdiskusi, kita tidak hanya membiarkan siswa menemukan sendiri, tetapi kita juga sebagai guru harus memberikan afirmasi.
gini loh nak, yang benar ini. Nah, ini kelirunya di sini, untuk benar harus seperti ini. Nah, jadi itu juga. Nah, jadi memang ada cara-cara khusus gitu ya, agar kita tidak terjebak seperti itu. Jadi memang kata kuncinya kita tidak hanya fasilitator, tetapi juga yang penting adalah edukator gitu. Jadi kita tetap harus memberikan pencerahan kepada siswa dan ini menggarisbawahi yang ditemukan itu betul enggak. Nah, seperti itu sebenarnya keluhan-keluhan yang sering dihadapi gitu ya oleh siswa-siswa di SMA, dan juga di perguruan tinggi. Kadang kita di kelas gitu lupa memberikan pencerahan yang betul yang mana gitu. Itu Bu Chan. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Ibu Dewi Andriani. Bu Dewi, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita? Bu Dewi, mic-nya sudah saya buka. Halo Bu Dewi. Iya, ada pertanyaan kah? Silakan Ibu. Iya, tadi lupa. Silakan Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan pada Bu Heri? Silakan Bu. Ya, baik. Ya, sebenarnya sudah ditanyakan tadi ya mengenai batasan usia SD itu harus menggunakan kalkulator, usia berapa, tapi ternyata tadi udah. Kemudian saya coba yang lain aja, ini Ibu Heri. Monggo ya. Minta contoh pertanyaan yang efektif gitu ya. Pertanyaan yang bisa merangsang critical thinking mungkin Bu ya. Menggali anak untuk berpikir kritis gitu ya. Ibu ngajar di mana Bu? SD, SMP, SMA? Untuk tingkatan anak SD. Oh SD, oke. Iya SD. Ini pertanyaan-pertanyaan yang efektif gitu untuk anak tuh bisa berpikir kritis gitu. Yang realnya. Ini contoh Bu ya. Ini di bagian akhir yang tadi kami sempat ini. Nah, berpikir kritis untuk SD tidak harus yang tinggi banget ya Bu. Tetapi gimana menemukan pola. 3/2 itu bisa 1,5. Nanti kalau misalnya 7/4 itu menjadi seperti apa? Nah, dari sini siswa menemukan pola. Oh, ternyata dibagi dulu, lebihannya ditaruh di atas, kemudian penyebutnya tetap. Nah, seperti itu sebenarnya temuan untuk anak SD. Mungkin bagi kita tidak menemukan, tetapi bagi siswa SD seperti ini sudah luar biasa ya Bu. Gitu. Itu contoh. Gitu. Kemudian ketika contoh ya, sajikan 3/6 itu menjadi beberapa bentuk. Nah, jadi di situ nanti bisa pakai pecahan desimal, bisa pakai persen. Nah, itu juga sudah luar biasa. Jadi di situ sudah bisa dikatakan bisa menyelesaikan dengan beberapa cara kan. Nah, jadi memang tidak harus seperti kalau SMA kan menemukan sesuatu ya, tetapi kalau untuk anak SD seperti ini aja, menemukan bentuk dari ini ke ini sudah luar biasa banget Bu. Kemudian juga jadi 2/3, 1/5, 3/5 diurutkan. Nah, itu sudah luar biasa banget bisa mengurutkan gitu. Nah, itu contohnya. Kalau siswa diajak, apalagi siswa sekolah dasar diajak, itu insya Allah bisa kok Bu. Kita bimbing memang pada awalnya itu pelan-pelan, tetapi setelah 2 atau 3 kali pertemuan mereka akan mengikuti. Oh, ternyata cepat banget. Tetapi kalau tantangan untuk anak SD biasanya, mohon maaf Ibu, kadang ada yang masih main sendiri ya. Nah, itu yang kadang sulit dikontrol. Nah, kemarin pengalaman mengamati SD di Jakarta Utara, di Sunter, nah itu 60% itu antusias sekali menemukan jawaban. Sementara yang 40% main sendiri, terus ngambilin pulpen temennya, ada yang cubit-cubitan sama temennya. Nah, itu juga tantangan tersendiri. Jadi memang untuk sekolah dasar
kontennya tidak terlalu sulit. Yang menjadi tantangan adalah sikap siswa ketika belajar, itu yang tantangan besar bagi Bapak Ibu guru di sekolah dasar ya Bu ya, gitu. Gitu ya Bu. Ya, baik, Baik Bu. Ya, Bu Dewi, mudah-mudahan bisa terpuaskan jawaban dari Ibu Heri. Baik, Bu Heri, ini masih slide-nya masih banyak kah? Karena sedikit aja kalau ini. Saya pikir Ibu lanjut dulu ya, baru nanti ditutup dengan pertanyaan untuk giveaway karena waktu kita memang terbatas. Ini melanjutkan aja sedikit. Jadi penelitian pengembangan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Karena ini request dari teman-teman yang di Jakarta, kalau ketemu guru dimotivasi untuk meneliti gitu Bu, gitu. Nah, jadi mohon izin menyampaikan pesan beliau. Jadi Bapak Ibu bisa tadi disampaikan oleh Bu Jan, kita bisa mengembangkan bahan ajar, melatihkan keterampilan berpikir kritis. Misalnya, berbantuan kalkulator tidak masalah gitu ya. Kemudian penilaiannya seperti apa? Seperti tadi ditanyakan Pak Herman. Open scorean seperti ini, kalau seperti ini tuh kategori tinggi, sedang, rendah, itu bisa jadi bahan riset. Kemudian contoh instrumen yang mengukur keterampilan berpikir kritis di SD seperti apa? Tadi Ibu Neneng. Kalau di IPS seperti apa? Kemudian strategi meningkatkan kompetensi siswa dan guru. Nah, kalau misalnya kepala sekolah atau pengawas, beberapa guru dikumpulkan, kemudian gimana sama-sama misalnya dengan lesson study atau apa, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kita sepakati caranya seperti ini, kita lakukan, bisa menjadi PPK untuk pengawas gitu. Itu bukan kaitannya dengan riset yang bisa dilakukan. Kemudian nanti kalau untuk pengembangan bahan ajar, melatihkan keterampilan berpikir kritis, menggunakan kalkulator, baik SD, SMP, SMA, SMK, bisa kerjasama dengan Mbak Binta, malah tadi dapat hadiah ya Bu Jan, dapat jam tangan Casio dari Jepang, ya, awet ya, awet banget tuh, ya itu gift-nya diantaranya ya, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian dari kesimpulan, yang keterampilan berpikir itu merupakan urgen untuk dilakukan gitu ya. Kemudian penguasaan kompetensi bisa dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang sesuai. Kemudian kita juga ini ya, berbagai tantangan kita hadapi kaitannya dengan masalah waktu, dan di sini perlu perbaikan kebijakan pendidikan. Oke, gitu Bu Jan. Terus mohon izin kita lanjut ke kuis ya Bu Jan. Oke, siap Bapak Ibu mendengar pertanyaan dari Ibu Heri. Nanti teknisnya yang menjawabnya di chat aja Bu ya. Jadi nanti Bu Heri memeriksa jawaban Bapak Ibu. Ini pertanyaannya berapa Bu? Maaf. Pertanyaannya 2 sesuai dengan banyaknya. Oke, pertanyaannya 2. Berarti pertanyaan pertama dulu, begitu kita beri waktu. Oke, pertanyaan menit, baru pertanyaan berikut. Jadi satu pertanyaan 2 menit ya. Oke, siap ya. Bisa tampilkan. Oke. Bisa tampilkan, monggo. Silakan Bapak Ibu menjawab di kolom chat. Yang tercepat dan tertepat ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Para master trainer dan guru model tidak diizinkan mengikuti. Mungkin gitu Bu ya, Mbak Pinta. Yes. Siap. Perlu saya bacakan Bapak Ibu? Jadi manakah jarak terpendek untuk menempuh kota A menuju kota E? Berdasarkan gambar yang tampak pada layar. Oh, ini. Diberikan alasan. Insert. Pertanyaannya mana ya? Menjawab. Pertanyaannya di screen Bu, di layar.
di layar. Itu layar. Sudah ada yang menjawab, Berry? Oke, sudah 2 menit ya. Nanti saya cek ke pertanyaan kedua ya. Bentar. Berarti ini beralih ke pertanyaan kedua langsung, Bu? Ini langsung ke pertanyaan 2. Oke, siap. Ini nomor 12 ya. Pak Toto ingin membuat kolam ikan yang permukaannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 56 meter. Tentukan 3 kemungkinan ukuran kolam tersebut. Soal kelas berapa? Boleh pakai kalkulator, Bu? Boleh. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalkulator HP juga saya pikir ini bisa untuk nomor 12. Sambil Bu Heri memeriksa. Oke, sambil memeriksa ya. Oke, sudah ini ya. Sudah ya, saya tutup ya. Nanti Ibu yang mengumumkan ya, Bu ya. Oke, siap. Menghitung dulu. Ya, hapusan. Sudah 2 menit belum, Ibu? Oke, sudah 2 menit. Baik. Silakan, Ibu. Berarti yang dijawab atau yang disampaikan yang nomor 2 itu, Bu, supaya teman-teman stop menjawab. Oke, ya. Pak Toto ini buat kolam ikan permukaannya berbentuk persegi panjang. Tentukan kemungkinan ukuran kolam. Nah, jadi kelilingnya 58. Berarti kalau kelilingnya 58 itu kan panjang kali lebar itu bisa panjang sama lebarnya itu kan 14 tambah 14 bisa 16 tambah 16 panjang. Lebarnya 12 bisa dan seterusnya ya. Coba yang benar ya. Besok akan Ya, teman-teman stop dulu menjawabnya. Ini kalau mengalir terus Bu Heri nggak bisa periksa ini. Oke, kita stop dulu ya. Cukup ya, cukup. Masih mengetik ini. Gimana, Bu? Oh ya, pokoknya kita batasi lewat 11 menit, yang 9 lewat 11. Jam lewat 9. 9 lewat 11. Oke, lewat 11. Baik. Oke. Jadi Bapak Ibu yang menjawab di 9 lewat 12 sudah tidak kami periksa ya. Ya, silakan Ibu. Ini yang Mbak atau Mas Nur Syamsi itu hanya betul tapi cuma 1 sebentar. Mas Titus betul tapi cuma 1. Yang diminta kan 3 ya, Bu? 3. Sebentar. 10. Mas Amin Rauf ya. Nomor 2 yang menang Mas Amin Rauf. Oh iya, sebentar. Amin Rauf. Nomor 1 yang menang Mas Lutfil Mujid.
Lutfi Mujid. Oke. Ya, bisa tulis ya. Baik, alhamdulillah selamat kepada Pak Amin Rauf dan Pak Lutfi Mujid. Kita beri applause. Oke, alhamdulillah. Baik, yang dinyatakan pemenang mohon untuk tidak live dulu karena kami akan menanyakan identitas untuk mengirimkan giveaway dari Casio. Baik. Itu hadiahnya apa toh biar semangat? Rahasia. Ya. Yang jelas pasti berkesan lah. Gitu. Insya Allah amin. Iya, insya Allah amin. Baik, Ibu, waktu kita sudah sampai di sini, sudah terbatas sampai di sini. Walaupun sebenarnya keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang cara meningkatkan keterampilan berpikir ini sebetulnya masih banyak pertanyaan di benak kami, Bu. Tapi mungkin Bu bisa sebelum kita menutup, Ibu sampaikan trik, bukan trik ya, panduan lah kepada kami guru-guru dalam membina anak-anak ini, karena kan di kelas itu kan beragam Bu kemampuannya gitu. Jadi kira-kira yang mulai dari sederhana bagaimana kami menerapkannya, kemudian mendistribusikan dalam rencana pembelajaran kami nih Bu, karena kan kalau kita melihat kurikulum kita juga jadi bingung nih. Tuntutan beban kurikulum juga cukup banyak, sementara harapan kita untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa, host apalah segala macam itu juga sangat ingin. Ini gimana Bu? Apa yang dapat kami lakukan? Oke, terima kasih Bu Chan. Ini hanya tip aja ya, yang pengalaman kami yang selama 24 tahun menjadi pendidik. Nah, yang pertama ya, mungkin ya bisa kita lakukan sama-sama, termasuk saya. Yang pertama, memilah dan memilih materi esensial gitu. Dari materi esensial mana yang paling penting yang kita belajarkan di kelas, kemudian kita buat semacam prioritas. Dari situ setelah membuat prioritas kita bisa memilih mana materi yang bisa dengan model pembelajaran yang inovatif, mana yang konvensional. Kemudian seperti Bapak Ibu semua yang sudah praktek, yang kedua adalah membelajarkan keterampilan pengetahuan dan keterampilan siswa dengan bismillah dan dengan hati. Insya Allah kalau apa-apa kita niatkan ya, beribadah kita niatkan ini mencari ridho dari Tuhan, mencari berkah dari Tuhan, dan dengan hati siswa-siswa kita anggap anak sendiri, semuanya akan terkesan. Sehingga dengan pendekatan humanis ya, konten yang akan dipelajari insya Allah akan menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga nih, karena tadi Bu Chan menyinggung faktor U. Jadi apapun berapapun umur kita, insya Allah kita terus belajar gitu ya, termasuk menggunakan teknologi informasi. Dan kalau memungkinkan, kita juga melatihkan keterampilan menggunakan teknologi informasi kepada siswa-siswa kita. Insya Allah ya, keterampilan abad ke-21 insya Allah bisa dikuasai siswa, sehingga siswa-siswa kita bisa beradaptasi dan bisa tetap hidup dengan sejahtera insya Allah gitu ya. Itu Bu Chan. Terima kasih Bapak Ibu guru semua, matur nuwun atas kepercayaannya, atas perhatiannya, matur nuwun Bu Chan, Mas Mufid, Pak Herman, Mbak Pinta, terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu, sama salam sehat ya Bu ya, semoga masa pandemi ini segera berakhir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Heri, jangan kapok, tentu saja masih banyak yang harus Ibu bagi kami nih, karena mendapatkan pencerahan dari guru besar tentu sangat berarti bagi kami, karena peningkatan kualitas siswa sangat tergantung pada kualitas kami guru-guru. Begitu. Sebelum kita tutup, ada sedikit penyampaian dari Casio, yaitu Mbak Pinta. Mungkin gitu ya Mbak Pinta ya? Mbak Pinta? Halo? Ibu? Atau Pak Mufid?
Enggak, kalau dari nanti aja. nggak apa-apa deh, aku aja Bu. Ya, Jadi silakan Mbak. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya malam ini. Terima kasih juga untuk Ibu Heri sudah mau mengisi acara kami Bu. Terima kasih Mbak. Ya Ibu. Terima kasih para master trainer yang sudah bergabung malam ini. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang pengadaan. Memang untuk pengadaan sendiri kami sedang dari Casio sendiri kami sedang masuk ke saya lupa kalau dana BOS itu masuknya ke Siplah ya. Kami sedang memasukkan kalkulator kami ke Siplah. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengadakan pengadaan scientific kalkulator itu bisa tolong dicek Siplahnya. Kami alhamdulillah kami kalau nggak salah udah masuk ke Siplah. Kalau nggak salah di Blibli. Aku lupa, nanti aku cross check. Kami juga memiliki program provincial project. Nah, program ini memang kami khususkan untuk beberapa provinsi yang bekerja sama dengan Casio. Jadi kami memberikan pelatihan secara intensif ke guru-gurunya bagaimana cara penggunaan kalkulator di dalam pembelajaran matematika. Dan itu kami juga memberikan harga khusus dan harga spesial untuk beberapa sekolah yang berada dalam provinsi tersebut gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki kenalan di dinas atau bisa membantu kami untuk bertemu dengan MJMP pusat di provinsi masing-masing bisa langsung kontak saya. Nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Pinta. Demikian Bapak Ibu jangan lupa mengisi link evaluasinya. Kalau memang link presensi atau registrasinya terkendala tidak apa-apa. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link evaluasi karena dengan mengisi link evaluasi itu e-sertifikat akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu. Demikian Bu Heri, terima kasih. Ini kita sudah 124 loh Bu, pecah loh Bu ini. Alhamdulillah kedatangan Ibu bisa memeriahkan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jangan lupa untuk hadir kembali pada setiap Selasa di tiap minggunya, tentu saja dengan materi-materi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kita dalam pembelajaran. Sebelum saya dari Fakfak Papua Barat, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari kami panitia di sini. Ada Pak Khairuddin dari Aceh, kemudian Pak Mufid dari Semarang, kemudian Mbak Pinta dari Casio. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Mufid ada yang mau disampaikan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih. Saya tidak menyampaikan apa-apa, Bucan, hanya pesan saja Bapak Ibu rekaman untuk sesi hari ini, sesi LCC ke-41 9 Juni 2020 akan kami unggah di kanal YouTube-nya LCC Casio. Begitu mungkin tambahan saja Bucan, beberapa kawan-kawan tadi bertanya. Terus Bapak Ibu kalau mungkin ada kesulitan dalam hal presensi, Bapak Ibu bisa mengisikan di bagian link evaluasi. Di bagian link evaluasi, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hak sertifikat yang terkirim di emailnya Bapak Ibu. Terus untuk materi dari Bu Heri, insya Allah akan kami sertakan juga materi PPT atau PDF-nya dari pemateri di setiap sesinya akan kami sertakan di kanal YouTube-nya. Jadi di setiap sesi akan ada video dan di deskripsi video Bapak Ibu bisa mengunduh file paparan di sesi tersebut. Itu mungkin tambahan Bucan, matur suwun. Bapak Ibu terima kasih Bu Heri, terima kasih Bucan, terima kasih kepada Pak Khairuddin, terima kasih juga kepada Casio, terima kasih tak lupa kepada kawan-kawan sudah ikut semangat. Ini sesi pertama setelah Ramadan, alhamdulillah ini pecah sampai di atas 100. Matur suwun, saya tak lanjut, rekaman saya cukupkan. Silakan. Baik, kami sudah menerima identitas dari Pak Muhammad ya. Nah, tinggal Pak Lutfi jangan lupa
menuliskan di chat ini atau mengirimkan datanya ke Pak Khairuddin boleh, seperti yang tadi disampaikan. Kalau Pak Muhammad Amin sudah mengirimkan datanya, tapi Pak Lutfi belum. Kami tunggu Pak Lutfi. Ya silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Udah Bu. Gimana Pak Lutfi sudah? Oh ya sudah, alhamdulillah. Oke, kalau begitu selesai sudah perjumpaan kita malam hari ini. Sekali lagi Bu Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Chan, masih ada yang bertanya tadi. Mana sih tadi pertanyaannya? Tadi ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan sertifikat. Oh, sudah kan tadi ya? Iya, mungkin bisa diulang lagi. Bapak Ibu bisa mengisi link evaluasi dulu. Nanti dari link evaluasi akan langsung dikirimkan sertifikat ke email masing-masing. Ini barusan ada pertanyaan lagi Bu malah. Japri ke aku soalnya. Oh, di forward ke saya aja. Oh iya. Sebentar. Oke. Kalau tidak mengisi evaluasi berarti sertifikatnya tidak bisa terkirim Bapak Ibu. Begitu. Dan link evaluasi hanya dibuka sampai jam 10 malam ini Bapak Ibu. Waktu Indonesia Barat ya? Waktu Indonesia Barat. Indonesia Barat. Kemudian jangan lupa untuk bergabung di WA grup LCSC Casio Bapak Ibu untuk mendapatkan info-info terkini ya dari Casio. Saya sudah share, jangan lupa untuk bergabung. Tidak ada ruginya untuk bergabung di Casio Group. Oke. Bu Heri. Oke. Iya, kapan lagi Terima kasih. Ya. Pak. Nanti kalau sudah dibelikan tiket sama Mbak Pinta. Iya Bu, iya. Oh iya, tadi di CV itu kan ada buku-buku yang Ibu sudah tulis Bu. Nah itu gimana Bu? Ada versi e-booknya bisa unduh aja, ketik judulnya langsung muncul, insya Allah. Oh gitu. Semuanya ada versi e-booknya Bu? Ada, insya Allah ada. Oke, ya. Kalau gitu teman-teman nanti kita share ya ininya. Oh semuanya ada di, oh enggak. Saya share dari CV-nya Ibu Heri, saya share di ini. Mungkin begitu Bu Heri ya. Ya, monggo silahkan. Bukunya kalau saya terkaitnya sama assessment Bu ya. Iya betul. Yang saya lihat memang kita lemah sekali dalam membuat assessment yang baik.